Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 2. Nama Raflian Didi Nugra, STB 5470, Prodi Bimbingan Kemasyarakatan kelas B. Izin Bu, izin menjelaskan soal UAS materi yang genap. Soal UAS genap. Baik Bu, langsung saja saya menjelaskan menggunakan laptop. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan soal genap. Nah, di sini soalnya. Dan ini adalah SPSS-nya yang sudah saya pindahkan. Nah, jadi saya pertama menjelaskan di bagian variable view. Nah, jadi di variable view itu saya untuk nomor 1 itu bagian nomor 1 sampai 3. Ini untuk soal nomor 1, metode, X pengeluaran, dan Y penjualan. Dan di values-nya saya kasih kode A dan B. A itu 1, B itu 2. Nah, kemudian di sini desimal saya pakai di bagian pengeluaran saja, karena di soalnya itu yang desimal cuman yang pengeluaran, yang X pengeluaran. Maka di sini saya tulis 1. Nah, kemudian yang ini saya pakai scale semua. Nah, setelah itu kita langsung aja ke data view. Nah, di data view ini kita pakai kolom 1 dan sampai kolom 3, karena yang 4 sampai 7 ini adalah kolom nomor 2. Nah, jadi di sini saya isi metodenya itu 1 itu ada 9, karena di sini metode A itu sampai 9 dan metode B itu 10 sampai 15. Jadi saya pindahkan sini 10 sampai 15 metode 2. Dan yang ini sama, saya isi yang pindahkan kolom ini ke sebelah sini. Nah, langsung saja kita ke memeriksa normalitas data atau residual. Caranya adalah kita klik analyze, kemudian kita ke descriptive, kemudian kita ke explore. Nah, setelah itu kita reset dulu ya. Kita reset. Nah, metode itu di bagian bawah, faktor, karena dia sebagai X, dan Y-nya di atas, dependent. Dan static, kita ke plots. Nah, di plots itu kita centang yang normality plots, continue. Kemudian kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini kita lihat di bagian test of normality. Nah, di sini kita lihat di bagian signifikansinya. Signifikansinya itu di atas 0,05. Di sini sangat tinggi, 0,913 dan 0,983. Artinya datanya ini normal. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 1 bagian B. Kita coba memeriksa homogenitas. Caranya adalah kita klik analyze. Kemudian kita masuk ke compare means, kemudian kita ke one way ANOVA. Nah, kemudian kita di sini kita reset dulu. Nah, metode kita masukkan ke faktor, kemudian X, Y-nya kita masukkan ke dependent. Kemudian kita klik option. Kemudian kita lihat, bukan di option, cocok di option. Terus kita ke ini, kita centang homogeneity untuk menguji jawaban bagian B-nya. Kemudian kita klik OK. Nah, dia muncul. Nah, di sini datanya ternyata homogen, karena datanya itu kita lihat di left statiknya ini dia di atas 0,05. Jadi datanya itu termasuk homogen. Nah, kemudian kita lanjut ke soal bagian C, menguji apakah hubungan antara pengeluaran iklan dan penjualan bersifat linear. Caranya adalah langsung saja kita masuk ke analyze, kemudian kita ke regression, setelah itu kita ke linear. Kemudian ini kita reset dulu. Nah, karena yang tanya adalah ini pengeluaran dan penjualan, Y-nya kita taruh di atas, kemudian X-nya kita taruh di bawah sini. Kemudian langsung saja kita OK. Nah, ini di hasilnya. Nah, di tabelnya itu di sini signifikan di ANOVA ini signifikansinya di bawah 0,05. Di sini sangat kecil, 0,001. Nah, artinya datanya ini berhubungan dan bersifat linear. Ini seperti pertanyaannya, apakah hubungan antara pengeluaran iklan dan penjualan bersifat linear? Dan jawabannya adalah bersifat linear dan memiliki hubungan. Nah, kemudian kita masuk ke bagian D. Bagian D memeriksa autokorelasi residual Durbin-Watson. Caranya adalah
kita masuk ke sini, analyze, kemudian kita ke regression, setelah itu kita ke linear. Nah, kemudian sama tadi, tapi di sini bedanya kita ke statistik, kemudian kita centang bagian Durbin-Watson, continue, dan oke. Nah, ini hasilnya. Kita lihat di model summary-nya. Nah, di sini Durbin-Watson-nya adalah 1,731. Artinya apabila Durbin-Watson itu di antara 1,5 hingga 2,5, berarti datanya itu tidak berpotensi autokorelasi. Jadi tidak memiliki gejala autokorelasi. Artinya datanya itu bagus. Jadi tidak autokorelasi. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya yang satu bagian E, menguji hipotesis apakah rata-rata penjualan metode A berbeda dengan metode B. Nah, kita ke tunggu. Kita ke ini, bentar. Kita masuk ke analyze. Kita ke analyze, analyze. Kemudian kita ke compare means. Kemudian kita ke ini, independent sample test. Nah, ini dia. Jadi di sini kita lihat bukan ini kita keluarin dulu, reset dulu. Nah, jadi Y-nya kita masukin ke atas ini. Nah, kemudian kita metodenya itu di bagian bawah. Kemudian kita klik define group, kita klik continue, dan kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Nah, dari grup statik ini kita bisa lihat bahwa metode B itu lebih besar nilainya daripada metode A. Artinya jika kita lihat di independent sample test, di sini kita bisa melihat di bagian one sided dan two sided. Di sini datanya 0,001, artinya sangat kecil. Dia di bawah 0,05. Jadi dan di nilai signifikansinya juga kita lihat yang ini nilainya itu 0,001, artinya sangat kecil, dan sehingga data A dan B ini memiliki perbedaan yang signifikan. Metodenya yang bagian B itu lebih bagus, lebih banyak menghasilkan daripada yang bagian A. Kemudian kita kembali ke soalnya. Lihat soalnya sini. Menguji hipotesis apakah rata-rata penjualan metode A berbeda dengan metode B. Jawabannya adalah penjualan metode A berbeda dengan penjualan metode B. Metode B itu jauh lebih besar hasil penjualannya daripada metode A. Nah, itu dia penjelasan saya tentang nomor 1. Selanjutnya kita lanjut ke penjelasan nomor 2. Nah, baik, kita akan masuk ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2-nya itu adalah uji hipotesis apakah bersama-sama X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Uji F. Nah, kita lihat di sini. Kita masuk ke analyze. Kita ke analyze. Kemudian kita masuk ke ini regression. Kemudian ke linear. Setelah itu ini Y kita masukin ke atas. Kemudian X1 X2-nya di sini. Nah, statistiknya itu kita lihat di sini yang kita centang adalah deskriptif karena dia regresi berganda dan collinearity. Kemudian di sini kita plots-nya kita isi ini histogram dan normal probability plot. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita lihat di bagian uji F-nya. Nah, di F ini. Nah, nilai signifikansinya itu di bawah 0,05 sehingga dia betul-betul signifikan. Artinya X1, artinya di soalnya ini tadi, artinya di soalnya itu X1 dan X2 itu berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, oke. Uji ini untuk uji F-nya. Kemudian B, uji hipotesis koefisien regresi masing-masing uji T untuk melihat apakah X1 dan atau X2 berpengaruh signifikan secara individu. Nah, kita masuk ke SPSS-nya.
Oke, pertama kita masuk untuk mendapatkan jawaban bagian B ini, uji T, kita masuk ke analyze, terus kita ke regression, kemudian kita ke linear. Kemudian di sini kita lihat kita X1-nya X2-nya kita keluarin dulu, satu-satu kita uji. Kita X1 dulu terhadap Y. Kita klik OK. Berapa yang belum selesai. Nah, di sini kita lihat di bagian ininya uji T. Nah, T. Di sini T di koefisiennya itu kita lihat sini signifikansinya di bawah 0,05 sehingga X1 dengan terhadap Y itu berpengaruh signifikan. Nah, di soalnya itu ini regresi T untuk melihat apakah X1 berpengaruh signifikan secara individu. X1 itu ternyata berpengaruh signifikan terhadap Y. Kemudian kita uji lagi. Kita uji lagi bagian X2-nya. Caranya sama, regression, linear. Terus kita keluarin yang X1-nya, masukin yang X2-nya. X1 ke Y, X2 ke Y. Nah, ini terus langsung kita klik OK aja. Set. Nah, langsung kita masuk ke bagian ini, yang bagian T-nya. Mana dulu? Batas atas. Kita lihat. Nah, ini uji T-nya. Uji T-nya itu di sini kita lihat signifikansinya. Di ternyata uji T-nya itu di bawah 0,05 juga. Di sini 0,001. Nah, jadi X2 terhadap Y itu sangat signifikan juga hubungannya. Uji hipotesis koefisien regresi masing-masing untuk melihat apakah berpengaruh signifikan. Nah, ternyata setelah kita uji ternyata signifikan. Lanjut kita ke bagian C. Oke, langsung aja kita ke tabelnya. Nah, ini SPSS-nya. Kita ke klik analyze, kemudian kita masuk ke regression dan kita ke linear. Setelah itu kita lihat di sini, kita masukkan dua-duanya, X1 dan X2 sini, kayaknya di atas. Kemudian kita klik OK. Uji T. Nah, kita lihat di tabel korelasinya. Nah, di sini itu nilainya itu di atas 0,05. Nah, di tabelnya ini kita lihat di sini dia 0,996 dan 0,997. Nah, artinya dia itu nilainya itu di atas 0,5. Berarti jawabannya itu untuk bagian C, korelasi antar variabelnya itu sangat kuat karena dia di atas 0,05, bahkan hampir 1. Ini udah 0,996, 0,997. Ini ada 1. Ini 0,993. Artinya sangat kuat untuk korelasi antar variabelnya. Oke, lanjut di bagian D. Nah, pertama kita bagian D yang bagian normalitas residual. Kita masuk ke analyze, kemudian kita ke regression, kemudian kita ke linear, kemudian kita masukin dua-duanya Y dan ini juga X1 X2. Dan di sini bagian save kita klik yang understand Z. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, udah. Setelah itu kita keluar, kemudian kita masuk lagi ke analyze, kemudian kita ke descriptive, kemudian kita masuk ke explore. Setelah itu kita paling bawah yang ini res 7 kita masukkan. Ini kita keluarin dulu. Kita masukin yang paling bawah ini res 7 ke atas ini. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini kita lihat signifikansinya di atas 0,05. Di atas 0,5 sehingga ya test of normality-nya sangat normal untuk normalitas residualnya. Dan kita lanjut ke multikoliniaritas. Oke, kita lanjut ke multikoliniaritas. Nah, caranya adalah kita masuk ke analyze, kemudian kita ke regression, dan kita ke linear.
Nah, setelah itu kita masukkan variabelnya seperti ini. Kemudian kita klik ini bagian statistik. Kemudian kita centang di ini collinearity, diagnostik, dan juga model fit dan ini. Kemudian continue dan oke. Nah, nih kita bisa lihat di tabel koefisiennya. Nah, di sini nilainya itu kita lihat di fifth-nya. Nah, apabila dia lebih besar, apabila dia kurang dari 10, artinya dia itu tidak ada gejala multikolinearitas. Nah, apabila lebih dari 10, berarti dia ada gejala multikolinearitas. Dan di sini kita lihat nilainya itu 72,056. Artinya dia memiliki gejala multikolinearitas. Oke, kita lanjut ke soal bagian D yang heteroskedastisitas. Oke, lanjut ke uji bagian D-nya heteroskedastisitas. Caranya adalah kita ke analyze, klik analyze, kemudian kita ke regression. Kemudian kita ke regression, kita ke linear. Kita ke linear, kemudian setelah itu kita masukkan Y-nya penjualan. Kemudian yang X1, X2 yang kita masukkan ke sini. Kemudian di bagian save itu kita centang yang under standardized. Nah, setelah itu setelah kita kasih centang, kita klik yang continue. Kemudian kita klik OK. Nah, dia akan muncul tabel nanti res. Ini sudah kebanyakan resnya, kita lihat res yang terakhir, res 9. Nah, kemudian kita ke analyze. Kemudian setelah kita klik analyze, kita ke ini transform. Kemudian kita ke komputer variabel. Nah, setelah itu, setelah di komputer variabel, kita target variabelnya itu kita isi abracid. Kita isi abracid. Nah, kita kasih huruf kecil abracid. Kita klik titik abracid. Kemudian di bagian setelah kita klik abracid, function groupnya kita klik all. Kemudian di bagian ini function and special variabelnya kita ketik ABS. Yang ini. Terus kita naikkan ke atas. Kemudian masukkan variabel understandized residual ke dalam tabel numerik. Yang ini kita ambil understandard yang res 9 yang ini. Kita klik, terus kita pindahkan ke sebelah kanan. Kita ulang ini yang res 9. Kita pindahkan. Nah, ini udah. Kita pindahkan. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita lakukan regresi. Caranya kita klik analyze. Kita klik analyze. Kemudian kita klik kolom. Bentar, kita lihat dulu ininya abracid. Oke, udah ada abracidnya. Kita klik analyze, terus kita klik regression. Kemudian kita ke linear. Kemudian variabel abracid ini kita klik. Kemudian kita masukkan ke dependent. Ini kita keluarin dulu. Masukin yang abracid atas. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, ini dia sudah muncul. Nah, jadi kita buka ke tabel koefisien yang ini. Nah, kita lihat di
signifikansinya. Oh, yang ini tabel yang ini kita lihat yang signifikansinya. Nah, di sini kita lihat apabila signifikansinya lebih besar dari 0,05 berarti dia tidak signifikan. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini signifikansinya itu 0,210, 0,409 dan 0,388. Artinya dia itu terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang jawaban nomor 1 dan jawaban nomor 2 soal genap. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.